Oh sayang. Sekarang Sri di sini jadi chef loh. Ini dingin banget sih, belum tengah malam, ada 19 derajat. Hai, assalamualaikum, balik lagi di Bunfras Diary, channel yang membahas apapun seputar family trip. Di video kali ini kami mau road trip ke Kuningan, Jawa Barat, tepatnya ke Buper Palutungan. Karena di sana ada sebuah glamping yang baru aja opening nih, gengs. Nama tempatnya Ruang Alam Palutungan. Tapi selain glamping, di sana juga ada campingnya, gengs. Dan di video ini aku akan spill ke kalian rute perjalanannya, aksesnya, terus experience-nya, fasilitas dan price list pastinya. So, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Happy watching! Sesuai Google Maps, dari tol Palikanci nanti keluarnya di gerbang tol Ciperna, gengs. Perjalanan dari Bekasi menuju Buper Palutungan itu kalau dari Google Maps sekitar 3 jam, hampir 4 jam ya, gengs. At least itu kata Google Maps. Actually, karena kita kebanyakan ngeresnya, jadi sekitar 6 jam baru sampai. Sama sih kayak ke Pangalengan beberapa minggu lalu. Jalan santai soalnya. Disclaimer, pokoknya kami always ikutin rute Google Maps aja ya. Alhamdulillah sampai kok, nggak perlu nyasar-nyasar. Nah, pas ketemu tulisan Kabupaten Kuningan, ini belok kiri ya, gengs. Pas di sini tuh view-nya udah indah banget, gengs. Selama perjalanan pokoknya kita bener-bener nikmatin view-nya deh. Bener, hamparan sawah, gunung, Masya Allah, pokoknya view-nya bikin melek terus deh. So, enjoy the trip. Nah, ini kita udah di Jalan Siliwangi dan ketemu gapura Selamat Datang di Kota Kuningan. Tapi kayaknya gapuranya lagi direnov deh, pas banget lagi. Ini kita belok ke kanan ke Jalan Cirendang namanya. Setelah kurang lebih 4 km, belok lagi ke Jalan Cigugur. Nah, dari sini ke Palutungan tuh sekitar 10-15 menitan lagi, gengs. Kalau udah masuk ke Desa Cisantana ini tuh udah banyak banget resto atau tempat wisata gitu, gengs. Ada Bubulak, Santana Cafe, terus Arunika, salah satu wisata favorit yang lagi viral di Kuningan, gengs. Ada juga wisata alam Sukageri View, terus kita juga lewatin jalan yang ke arah Buper Ipukan, gengs. Ke kanan ini nih, ke arah Ipukan. Tapi kita lurus terus gak lewat situ. Dulu tuh pernah ke Ipukan tahun 2018 atau 2019 gitu. First time camping di sana. Terus main-main deh ke Curug Cipayung. Nah, ini juga view-nya bagus nih, Sarailand namanya. Ternyata banyak juga ya kita lewatin tempat-tempat wisata. Belum lagi nih, gerbang masuknya Curug Landung. Dari sini udah deket nih, gengs, ke Buper Palutungan. Di sisi kanan jembatan ini tuh Curug Putri kayaknya. Soalnya dari Curug Putri tuh kelihatan jalanan gitu, motor pada seliuran. Nah, di depan kita langsung belok kanan ya. And finally, kita sudah sampai di Buper Palutungan. Karena kita sudah booking glamping, jadi nggak perlu bayar tiket lagi ya, gengs. Kecuali kamu cuma mau ke curugnya aja, baru bayar tiket di sini. Nah, dari gerbang tiket ini kita naik lagi ke atas, gengs. Nanti diarahin kok sama petugasnya. Emang jalannya kayak nggak meyakinkan ya, karena nggak ada pelang atau petunjuk arahnya gitu. Tapi tenang aja, ini udah bener kok. Mungkin karena masih baru, jadi belum ada petunjuk arahnya. Ini ikutin jalan aja terus ya, gengs. Nah, ini kita udah sampai di area parkirnya Ruang Alam Palutungan. Dari sini udah kelihatan tenda-tenda, jadi dari parkiran ke tendanya tuh nggak jauh ya, gengs. Area parkirnya tuh luas banget sih ini, dan cukup proper ya. Masya Allah, begitu sampai udaranya sejuk banget. Kayak nemuin ruang baru yang tersembunyi di antara barisan pinus tinggi. Ruang untuk bernafas, ruang untuk kembali jadi diri sendiri. Inilah ruang alam.
Begitu masuk, kita disambut dengan bangunan yang rencana kedepannya akan dijadikan area resepsionis. Tapi untuk sementara waktu, area ini menjadi tempat berkumpulnya para staf ruang alam yang begitu sigap dan helpful, gengs. By the way, sebelum kita glamping tour, aku mau kasih tahu kalian kalau di sini tuh ada 2 tipe penginapan, tipe glamping dan tipe tenda. Masing-masingnya juga terbagi 2 kapasitas. Ada yang glamping besar dan glamping kecil, juga ada tenda besar dan tenda kecil. And now let's move on to glamping tour. Jadi gengs, di sini tuh ada 1 unit glamping besar dan 3 unit glamping kecil. Kayak gini gengs. 3, 1, 2, 3. Sekarang kita glamping tour yang di sebelah sini, gengs. Glamping besar ini berkapasitas maksimal 6 orang, gengs. Di dalamnya terdapat 2 king bed lengkap dengan bantal dan selimut. Bahkan ada gulingnya juga. Di depan kasur ada standing mirror yang super estetik. Dan di sebelahnya terdapat meja semacam drawer yang di atasnya tersedia komplimen seperti air mineral, kopi, tisu, dan teko listrik. Di dalam lacinya juga terdapat handuk dan alat makan. By the way, di sini sudah tersedia wifi ya, gengs, dengan jaringan yang cukup stabil. Next, kita move ke bagian depan, gengs. Di tipe glamping ini juga terdapat area teras yang cukup luas, gengs. Ada rak sepatu dan jemuran handuk. Oh ya, punya private bathroom yang posisinya ada di dalam glamping ya, gengs. Dengan shower dan kloset duduk, tapi belum ada water heaternya. Semoga next kalau kamu kesini udah ada water heaternya ya. Sekarang kita mau review glamping yang kecil. Ayo, sini. Iya. Glamping kecil ini kapasitas maksimalnya 3 orang ya, gengs. Di bagian depan terdapat bonfire pit, juga teras dengan kursi dan mejanya. Untuk fasilitas sama seperti di glamping besar ya, yang membedakan hanya di jumlah kasurnya saja. Karena di glamping kecil hanya ada 1 bed king size. Nah, untuk kamar mandi di glamping kecil ini, klosetnya jongkok ya, gengs. By the way, sudah include sabun dan shampoo. Sekarang kita lihat tipe tendanya, gengs. Dimulai dari tenda besar. Di dalam tenda sudah terdapat sleep essentials seperti matras, kasur, dan bantal juga selimut. Kapasitas di tenda besar ini bisa mencapai maksimal 6 orang, gengs. Jadi 3 di kiri, 3 di kanan gitu ya. Perlengkapan lainnya bisa bawa dari rumah ya. Dan untuk tenda kecilnya kapasitasnya maksimal 3 orang. Dan di dalamnya juga sama, terdapat kasur, bantal, juga selimut. Untuk tipe tenda besar maupun kecil, kamar mandinya sharing ya, gengs, dengan kloset jongkok. Jarak dari tenda ke toilet agak sedikit memerlukan effort ya, gengs, karena posisinya naik lagi ke atas dari area camp. Tapi nggak masalah karena aksesnya sudah menggunakan tangga. Kondisi cuaca di ruang alam Palutungan saat ini habis hujan, gengs. Dan ini suasana malamnya syahdu banget, habis hujan, dingin banget lagi. Langsung berkabut, tapi cerah ya di sini. Oh, itu hutan. Tapi dalam glampingnya sih cerah kok, no spooky, gengs. Suhunya 19 derajat, gengs. Ini cahaya ini tuh membantu banget sih, karena jadi bikin cerah. Karena di luar tuh habis hujan, berkabut, gengs. Ya ampun, ini dingin banget sih, belum tengah malam udah 19 derajat. Dan beginilah suasana malam di ruang alam Palutungan. Di pojok sana ada musola yang terang banget ya, gengs. Besok pagi kita lihat ya. Malam ini kita mau prepare barbekyuan, gengs. Untuk barbekyunya kita pesan terpisah ya, nggak include sama biaya glampingnya. Buat kalian yang mau barbekyuan juga boleh banget, gengs. Hanya dengan harga 250.000 per 4 packs aja, kalian udah bisa nikmatin paket barbeque lengkap kayak gini, plus dipinjamkan cooking set dan grill pan-nya ya.
Wareg banget ya, Masya Allah. Momen barbekyuan ditemenin api unggun adalah momen yang tepat buat bonding. Apalagi kali ini spesial banget karena bisa staycation bareng sama sahabat-sahabatku yang udah beberapa tahun gak ketemu. Ya kita tahu lah ya kalau sama temen lama tuh kayak gimana. Sebelum tidur ngobrol, bangun tidur ngobrol, sambil makan ngobrol. Seolah seluruh cerita kehidupan kita ceritakan sama mereka. Begitupun sebaliknya. Seru deh pokoknya. Benzo lagi di Kuningan nih. Warga Bekasi lagi di Kuningan nih. Fotografi buat kita di grup. Ya rame. Bisa lah ya ngapur. Kamu masukin situ. Jauh. Iya kan, udah pernah kan. Itu kan. Ribu udah nggak tahu. Itu kan sebelum kontaknya sama tiap minggu lu keluar ya. Itu dia. Habis itu gue malah gabung komunitas. Si Mayanan mau ini gitu. Allahu Akbar. Iya ya. Ayo kita foto di sini. Tadi yang foto itu aku rambutku kelihatan kali ya. Iya ya pakai. Kelihatan masih. Loading sih, loading enggak tuh. Saat ini jam 11:14, suhunya di 18 derajat. Dingin banget Masya Allah. Selamat pagi. Pagi ini rencananya kita mau trekking ke Curug Putri setelah sarapan gengs. Tapi sebelumnya aku mau explore dulu nih keliling glamping dan campingnya. Pengen tahu suasana paginya yang syahdu banget ini. Qadarullah cuacanya lagi cloudy alias berawan ya. Jadi nggak begitu terlihat pancaran sinar matahari yang muncul menembus pohon pinus gitu gengs. Kan estetik banget tuh bias sinarnya. Tapi sesuai janjiku, aku mau kasih lihat ke kalian fasilitas musola di ruang alam ini, gengs. Dari camping dan glamping menuju ke musolanya itu ke sini, gengs. Bisa lewat sini atau bisa lewat dari parkiran. Gitu. Ini dia musolanya gengs. Musolanya bersih, wangi, dan proper banget. Perlengkapan sholatnya pun tersedia, rapi, dan bersih. Dan ini dia tempat penyimpanan makanannya gengs. Oke, sarapan pun sudah siap. Jadi kalau kalian book glamping itu udah include breakfast ya, gengs. So, waktunya kita sarapan sebelum main di Curug. Sama prepare Curug. Jadi 2 mobil. Kita Kita ke arah sana buat ke Curug. Kita akses ke Curug bisa pakai mobil ya gengs dari glamping atau jalan dari situ tuh. Sini nanti mobil bisa diparkir di dekat hutan pinus gitu ya gengs. Nah habis itu kita mulai trekking deh. Ini deket banget kok dari parkiran terus ke Curugnya. Gak sampai 5 menit sih. Ternyata di sini juga banyak yang camping ya. Ini amat sih malam ini ya. Iya, ini bisa bikin acara gathering di sini.
Oh, kalau hujan besar nggak boleh air terjun. Cari yang kecil. Berkelompok 4 orang. Di IG-nya pun. Kita ke Curug Putri namanya, gengs. Ini kita trekkingnya nggak jauh dari glamping. Dari parkiran tuh langsung turun. Kelihatan dari tangga langsung curug. Masya Allah. Hah? Cuk. Masya Allah, in the middle of life aku belajar bahwa ketenangan sering datang dari hal-hal yang sederhana, seperti indahnya alam, jernihnya air, dan suasana hutan yang asri. Bikin kita sadar bahwa ciptaan Allah ini selalu punya cara lembut untuk menenangkan jiwa. Menjaga alam adalah bentuk terima kasih kita pada bumi yang selalu memeluk tanpa pamrih. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan bumi kita dari tangan-tangan jahat yang berniat merusaknya. Oke deh, sekarang saatnya aku mau spill price list glamping dan camping di Ruang Alam Palutungan. Gimana? Worth it banget kan? Harga yang terlampir sudah ikut masuk kawasan wisata dan main-main ke curug. Bahkan untuk yang glamping sudah ikut breakfast ya. So, liburan sudah dekat, saatnya kasih jeda buat diri sendiri dengan staycation di Ruang Alam Palutungan. Langsung aja cek IG-nya buat booking. Thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat and I'll see you on my next video. Bye.